Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Fajri Romadona, SFIS MKes. Saya adalah dosen tetap di Prodi S1 Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah, Surabaya. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 pada unsur pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Fisioterapi Kesehatan Wanita dan Integumen. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang harus diambil mahasiswa Prodi S1 Fisioterapi pada semester 6. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dengan kode mata kuliah 20 WP 3029G48. Deskripsi mata kuliah Fisioterapi Kesehatan Wanita dan Integumen adalah keilmuan inti fisioterapi pada kesehatan wanita, di mana mahasiswa akan mendapatkan pengalaman tentang konsep teoritis dan aplikatif proses fisioterapi pada kasus kesehatan wanita. Kemampuan akhir yang diharapkan ada pada mahasiswa terangkum dalam CPL yang dibebankan dan diturunkan menjadi CPMK. Adapun capaian pembelajaran atau CPL pada mata kuliah ini antara lain CPL 12 mampu menginternalisasi misi persyarikatan Muhammadiyah dalam berbagai aspek kehidupan. CPL 24 mampu mengaplikasikan tindakan fisioterapi pada lingkup yang luas terkait dengan problem atau gangguan gerak dan fungsi dengan melakukan analisis data mulai dari asesmen, diagnosis, membuat pemilihan metode atau perencanaan dan intervensi dengan mengacu pada prosedur operasional baku atau POB. CPL 41 mampu mengaplikasikan hasil-hasil penelitian dan melaksanakan pelayanan masalah gerak dan fungsi. CPL 42 mampu mengaplikasikan keilmuan terapi latihan berbagai kondisi klien disertai dengan formulasinya, yaitu salah satu penciri dari prodi. CPL 46 menguasai konsep teoritis pelaksanaan praktek fisioterapi inti, core fisioterapi, yaitu fisioterapi muskuloskeletal, fisioterapi neuromuskular, fisioterapi kardiovaskuler pulmonal, dan ilmu gerak sepanjang rentang kehidupan menggunakan teknik fisioterapeutik dan ilmu-ilmu gerak manusia, movement science yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Dengan CPMK sebagai berikut, CPMK 1 mampu menguasai dan menganalisis konsep teoritis terkait keilmuan terapi latihan dan memformulasikan berbagai tindakan teknis pada fisioterapi, kesehatan wanita dan integumen, serta dapat mengambil keputusan berdasarkan hasil data secara logis, kritis, dan sistematis, sesuai dengan permasalahan gerak dan fungsi dengan berintegrasi pada nilai-nilai kemuhammadiyahan. CPMK 2 mampu mempraktikkan penata laksanaan fisioterapi pada bidang fisioterapi kesehatan wanita dan integumen. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah 1. Pengantar konsep dasar kesehatan wanita, 2. Konsep teori, pengertian manfaat dan tujuan masas kecantikan, 3. Praktikum penata laksanaan fisioterapi masas kecantikan, 4. Konsep teori pengertian dan proses osteoporosis, yaitu osteoporosis pada kehamilan, 5. Praktikum penata laksanaan fisioterapi pada osteoporosis kehamilan, 6. Konsep teori pengertian breast care, 7. Praktikum penata laksanaan fisioterapi pada breast care, 8. Konsep teori pengertian manfaat tujuan senam hamil, 9. Praktikum penata laksanaan fisioterapi senam hamil, 10. Konsep teori masa nifas dan senam nifas, 11. Praktikum penata laksanaan fisioterapi pada masa nifas, 12. Konsep dasar kelemahan otot dasar panggul,
13. Praktikum penata laksanaan fisioterapi pada kelemahan otot dasar panggul. 14. Konsep teori pengertian menopause dan proses menopause. 15. Konsep dasar sistem integumen. 16. Proses teori pengertian luka bakar. 17. Praktikum penata laksanaan fisioterapi pada luka bakar. 18. Konsep teori pengertian luka diabetes. 19. Praktikum penata laksanaan fisioterapi pada luka diabetes. 20. Pengertian penyakit inflamasi kulit. 21. Penyakit kulit lainnya seperti psoriasis, herpes zoster, dan dermatopitosis. Model perkuliahannya adalah dengan tatap muka untuk teori dan praktikum, serta daring untuk pengerjaan soal ujian dan tugas via e-learning UM Surabaya. Sedangkan metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah dengan ceramah, diskusi kelompok, studi kasus secara teori maupun praktikum. Setiap pembelajaran selalu disertai dengan interaksi untuk meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa saat berbicara, mengenali potensi dalam berpendapat, dan dosen memperoleh feedback atas proses pengajaran yang dilakukan di kelas. Teknik untuk menilai mahasiswa dalam mata kuliah ini adalah dengan kehadiran mahasiswa, aktifan mahasiswa, perilaku, tes tulis, unjuk kerja praktikum dengan metode OSCE, serta tugas. Semua unsur penilaian terdapat indikator yang jelas dan terukur, yang dapat diukur dengan persentase UTS dan kuis 20%, keaktifan 20%, tugas 20%, UAS dan praktikum 30%. Evaluasi hasil penilaian selalu diberikan umpan balik untuk mahasiswa agar terjadi peningkatan proses pembelajaran. Dengan metode ini, saya berharap mahasiswa akan menjadi seorang fisioterapis yang unggul di masa depan yang dapat bekerja untuk membantu pasien-pasien dengan gangguan fisioterapi kesehatan wanita secara menyeluruh, sehingga mereka dapat berdampak untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Mata kuliah ini menggunakan referensi beserta hasil penelitian dan pengabdian saya sebagai dosen, baik dalam bentuk artikel maupun buku integrasi karya dosen. Yang pertama, referensi dari Ernawati Handayani dan Emi tahun 2020 tentang perawatan payudara dan pijat oksitosin. Yang kedua, Mariunani Yeti tahun 2011 senam nifas dan manfaatnya. Yang ketiga, Awad Muhammad dan Alta Allah dan Hamen tahun 2016 Effect of Ball Stability Exercise on Low Back Pain During Pregnancy. Yang keempat, Baita tahun 2018 Psychological and Anatomical Change of Pregnancy. Yang keenam, Alimah Massage Exercise Therapy. Yang keenam, buku saya sendiri, Romadona, NF, dan Swandari Atik tahun 2022, buku ajar permasalahan dan manfaat senam untuk menopause. 7. Romadona NF tahun 2024, Fisiologi Kesehatan Wanita. Untuk selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran pada salah satu topik di mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Baik. Sebelum saya melanjutkan perkuliahan yang pertemuan kemarin, alangkah baiknya pada perkuliahan pagi hari ini kita mulai dulu dengan berdoa. Untuk apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk pasien-pasien kita nantinya. Amin. Berdoa menurut kepercayaan agama Islam dimulai. Hari ini kita akan membahas tentang kelemahan otot dasar panggul. Kira-kira penyebabnya apa sih? Atau ada yang tahu apa itu kelemahan otot dasar panggul? Kalau
Terus ada lagi? Kelemahan otot dasar panggul. Ya, biasanya ini sering diderita oleh wanita ya, rata-rata hampir lebih dari 50%-nya itu yang menderita adalah wanita. Jadi rata-rata penyakit yang diderita wanita rata-rata tidak terekspos kecuali penyakit-penyakit besar, misalkan kanker ya, CA mamae, kanker serviks. Tapi kalau yang lainnya misalkan kelemahan otot dasar panggul, kemudian kelemahan otot dasar panggul itu juga bisa menyebabkan inkontinensia urin. Nah, inkontinensia urin itu biasanya kalau di luar negeri dia membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk pengobatannya. Ya, rata-rata mereka menghabiskan 370 juta untuk mengobati inkontinensia urin. Dan di Indonesia, inkontinensia urin itu ya karena penyebabnya adalah kelemahan otot dasar panggul itu menjadi suatu yang memalukan. Ya, mereka merasa malu ketika mereka menderita inkontinensia urin. 40% wanita mengalami stres. Jadi wanita yang mengalami inkontinensia urin dia stres. Karena apa? Dia tidak pede ketika dia berada di lingkungan masyarakat ya, ketika dia bersosialisasi. Inkontinensia urin itu sangat mengganggu sosialisasi mereka. Inkontinensia itu bukan penyakit, tapi adalah problem pribadi yang harus ditangani sendiri dan harus diberikan terapi lanjut. Inkontinensia, problem sosial, finansial, dan psikologi. Jadi mempengaruhi problem sosial dan finansial karena dia harus terapi dan harus menjalani pengobatan. Tapi tidak hanya pada wanita, laki-laki juga mengalami inkontinensia urin, terutama pada post prostatektomi ya. Biasanya habis mengalami operasi. Gangguan lain dari inkontinensia urin itu salah satunya adalah penurunan fungsi seksual. Karena inkontinensia urin itu biasanya diderita lansia atau wanita yang sudah mengalami menopause dan prolaps uteri. Fungsi dari otot dasar panggul, ada yang bisa? Apa aja fungsi dari otot dasar panggul? Mengontrol urin, kemudian BAB. Apalagi seksual, penopang ya, penopang tulang belakang atau spine ya. Pinter ya. Jadi fungsi dari otot dasar panggul yang pertama adalah penyangga organ pelvis kita ya. Organ pelvis kita ini kan ada penyangganya yaitu otot-otot dasar panggul. Kalau otot-ototnya itu lemah ya organ pelvis kita tidak kuat. Ya, tidak stabil. Meningkatkan tekanan intraabdominal, kemudian menjaga sudut anorektal, menjaga rektum saat defekasi. Jadi biar enggak gampang flatus. Flatus itu kentut. Jadi bisa menahan flatus, bisa menahan kentut. Nah, itu juga salah satu fungsi dari otot dasar panggul. Kalau biasanya orang mengalami inkontinensia atau kelemahan otot dasar panggul, dia tuh lebih mudah kentut ya, ngangkat apa sedikit dia langsung kentut seperti itu. Lalu menguatkan penutupan uretra saat terjadi peningkatan infeksi.
Ya, kalau pada pria dan wanita gejalanya sama, dia keluarnya urin yang tidak disengaja. Jadi kalau kita kebelet pipis itu kan sesuatu yang sengaja ya. Oh, saya kebelet pipis, saya harus ke toilet ya. Tapi kalau yang mengalami inkontinensia urin, dia tidak bisa menahan pipis, tidak bisa menahan BAK maupun BAB. Jadi ketika dia seperti ini, kayak tertawa, melompat atau mengangkat sesuatu, biasanya urinnya itu keluar, ya. Urinnya otomatis keluar. Atau pada saat batuk ya, nah nggak sengaja urinnya keluar. Nah itu sudah mengalami salah satu kelemahan otot dasar panggul. Kesulitan menahan BAK saat bladder penuh, ya, kurang lebih 500 ml. Kalau orang normal masih bisa kok menahan pipis ya. Oke, nanti masih ada kelas nih 5 menit lagi ke toilet. Tapi kalau pada orang yang mengalami kelemahan otot dasar panggul, dia nggak bisa nahan ya. Bisa jadi malah ngompol kalau ditahan. Kehilangan kontrol bladder dan bowel, kesulitan menahan suatu saat mengangkat beban. Jadi misalkan kalian anak kos sukanya ngangkat apa? Galon ya kan? Kalau ngangkat galon punya kelemahan otot dasar panggul, ketika ngangkat kentut gitu. Iya, ya itu salah satu tanda batuk. Gak cuma batuk aja, tapi kentutnya juga keluar. Itu adalah salah satu gejalanya. Laki-laki dan perempuan sama, tapi kalau laki-laki biasanya usia yang sudah lansia. Kalau perempuan biasanya karena apa ya, melahirkan, ya, melahirkan secara normal. Dan juga nyeri pinggang ya, atau low back pain. Kalau pada wanita juga dikhususkan salah satunya vaginal flatus saat mengangkat sesuatu. Sama aja, vaginal flatus beda sama flatus kentut di bagian apa dubur ya. Kalau vaginal flatus berarti kayak terasa kentut atau keluar seperti udara di bagian vaginanya. Prolaps, uterus, bladder atau rektum, vagina membengkak, nyeri atau rasanya sangat berat. Jadi di bagian vagina itu terasa nyeri sekali ya. Dan penurunan sensibilitas vagina itu adalah salah satu gejala yang diderita karena kelemahan otot dasar panggul. Penyebab kelemahan otot dasar panggul, ada yang bisa? Penyebabnya apa aja kalau pada perempuan? Menopause, karena apa? Estrogennya turun. Oke, apa lagi? Stres juga bisa. Jarang exercise. Oke. Jarang atau tidak pernah? Tidak pernah exercise. Nah, jadi penyebabnya kehamilan dan persalinan. Kehamilan dan persalinan yang seperti apa? Normal. Bayi besar ya. Karena kalau bayi yang besar otomatis vagina yang robek itu juga lumayan besar. Estrogen level yang rendah saat menopause. Jadi pada saat menopause itu estrogen pada wanita itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Makanya ketika wanita menopause itu akan terjadi banyak perubahan. Obesitas ya, kalau obesitas ini opsional juga ya, nggak semua orang obesitas itu pasti kena kelemahan otot dasar panggul enggak ya. Jadi tergantung juga dengan gaya hidupnya seharian. Konstipasi yang berulang. Apa itu konstipasi yang berulang? Susah BAB. Ya, susah BAB ya, gangguan pada metabolismenya. Mengangkat beban yang berulang. Jadi kalian jangan sering-sering angkat galon. Jadi mengangkat beban berat ya, yang sangat berat berulang kali itu juga bisa menyebabkan kelemahan otot dasar panggul. Disuruh aja tukang galonnya ngangkat
tadi sampai atas. Batuk yang menetap itu bukan batuk yang cuma 1 minggu. Biasanya kalau batuk penyakit itu hanya 1 minggu ya. Nah ini batuk yang menetap itu batuk yang terus-menerus ya, tidak sembuh-sembuh. Karena batuk itu kan juga menyebabkan refleks kontraksi ya. High impact exercise, nggak semua high impact exercise itu bagus ya. Jadi tergantung pada individu masing-masing ya. Biasanya kenapa kok seorang wanita ya atau laki-laki juga ketika dia mau terjun ke dunia olahraga ada coachnya ya. Untuk apa? Ya untuk itu, untuk melatih ya. Dalam artian usianya ini sekian, dia butuhnya olahraganya ini, intensitasnya sekian. Nah itu fungsi dari coachnya tersebut. Jadi nggak semua olahraga itu disamaratakan. Nggak apa-apa kalau olahraga ya. Misalkan suka lari, sekarang kan lagi gunanya lari, ya lari aja seminggu 2 atau 3 kali. Asal nggak lari dari kenyataan. Kemudian karena pembedahan ya, karena operasi ya, biasanya di bagian organ genitalia wanita maupun laki-laki. Ini adalah cara mengukur atau memeriksa kelemahan otot dasar panggul. Iya. Ini cara memeriksa kelemahan otot dasar panggul, the perfection atau one finger assessment. Itu ada power, endurance, repetition, fast, ECT, every contraction time. Jadi mohon maaf ya, ini agak sedikit jorok. Jadi tangan terapis itu dimasukkan ke dalam vagina perempuan. Kemudian kita minta pasiennya untuk mengkontraksikan ya, atau mengejar ya. Kemudian kita hitung kontraksinya itu selama berapa lama. Kemudian kita catat. Penata laksana fisioterapinya. Ada yang tahu penata laksana fisioterapinya? Tahu exercise apa ini? Portability, perspective, terus banyak ya penata fisioterapi. Jadi kalian nanti kalau sudah berhadapan dengan pasien sudah bisa ya harus ngapain. Oh ini punya ada assessment inkontinensia urin, dilatih apa gitu ya. Penata laksana fisioterapi yang paling mudahnya itu adalah kayak exercise. Ini adalah bapak kegel kita ya. Jadi bapak kegel. Jadi kalian selama ini ngomong kegel exercise nggak tahu kan? Nah ini adalah orangnya si kegel ya, yang menciptakan kegel exercise. Latihan kegel exercise itu adalah latihan otot dasar panggul pubococcygeuss ya, atau PFM atau PFM, pelvic floor muscle, yang digunakan untuk terapi pada ibu yang tidak mampu mengontrol keluarnya urin atau inkontinensia urin. Latihan otot dasar panggul pertama kali diperkenalkan oleh Arnold Kegel pada tahun 1950. Kalian belum lahir dan dia sudah menciptakan Kegel exercise. Udah berapa menit sih? 14. Nah, Kegel exercise itu adalah terapi non operatif yang bisa digunakan untuk menangani kelemahan otot dasar panggul. Ini adalah tujuan PFM, mengontrol aliran urin, menguatkan otot dasar panggul. Terapi latihannya, nah ini kontraksikan, langsung aja ya ke gambarnya. Nah ini adalah cara Kegel exercise. Sebenarnya
fisioterapi ya, pada saat fisioterapis, tapi juga di rumah pun ya kita kan selalu memberikan home education ya, home edukasi untuk apa? Untuk pasien itu melaksanakan latihan exercise-nya sendiri di rumah. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi ya, dibagi menjadi dua kelompok, gini aja lah, sana sama sini. Oke, yang nomor 1, pasien mengeluhkan sering keluar urin ketika batuk, bersin, tertawa, menaiki tangga dan mengangkat barang. Keluhan sudah dirasakan selama 8 bulan terakhir dan semakin mengganggu aktivitas mengajar. Pasien merasa malu karena harus menggunakan pembalut setiap hari untuk mengatasi kebocoran urin. Bagaimana penata laksanaan fisioterapi yang tepat untuk kelompok 1? Kegel exercise selama berapa lama? 10 detik setiap kali latihan. 1 minggu bisa dilakukan berapa kali? 4 kali. Bisa dilakukan 4 kali. Baik. Benar? Kelompok 2? Benar. Ada latihan exercise lain mungkin? Yoga pilates. Catcall, bridging, yoga, pilates. Oke. Untuk kelompok 2, apa tantangan terbesar dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap latihan otot dasar panggul di rumah? Tidak konsisten, malas, Tidak sesuai dengan yang diarahkan. Oke, tidak paham yang sebenarnya yang diharapkan. Ada lagi? Ya, kurang motivasi ya. Biasanya